Saya ulangi, kami siswa dengan penguatan ini juga spesial Pak Bupati. Ternyata generasi muda sejak pandemi kita betul-betul merasakan syukur oksigen yang gratis. Di beberapa daerah ternyata tabung oksigen susah didapatkan. Artinya gratis itu setiap ulang tahun Adiaksa seperti biasa kami akan menyampaikan capaian kinerja yang sudah kami lakukan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan terkait dengan optimalisasi fungsi kami. Tentu yang pertama adalah kami mulai dengan penyerapan anggaran karena negara sudah menitipkan anggaran melalui DIPA kami. Itu kami harus punya pertanggungjawaban dan kami beritahukan bahwa terkait penyerapan anggaran dari nilai 5M itu kami sudah terserap 2,5M, artinya sudah 48% lebih. Mudah-mudahan akhir bulan ini kami bisa mencapai 50%. Hanya sampai dengan standar yang seharusnya dilakukan oleh setiap sektor. Bahwa dari anggaran kami sudah melakukan perubahan kaitan dengan refocusing pagu. Jadi dari nilai itu juga sudah refocusing semakin berkurang. Lantaran karena diperlukan untuk mendukung mengatasi masalah pandemi. Terkait dengan realisasi PNBP ini berkaitan dengan sewa tanah, gedung bangunan yang kami dapatkan, lalu denda pelanggaran lalu lintas yang kami dapatkan, denda hasil tidak pidana lainnya, denda hasil tidak pidana korupsi, ongkos perkara, uang sitaan yang ditetapkan pengadilan, dan pendapatan kejaksaan dari proses pidana yang lainnya, sehingga total yang kami dapatkan untuk PNBP sampai dengan hari ini adalah 2.226.448.727, artinya 2 miliar. Mudah-mudahan nanti ini bisa segera masuk di kas negara dan bisa untuk kepentingan mendukung pemerintahan kaitan dengan anggaran. Dan tadi juga sudah saya sampaikan juga untuk kas daerah kami juga sudah insya Allah segera ketika inkrah perkara tipikor kami, maka ada nilai 600 yang akan kami setor ke kas daerah. Bidang intelijen ini karena memang banyak kegiatan dengan yang sudah diatur oleh Kejaksaan Agung, program Jaksa Masuk Sekolah ada 12 kegiatan, sehingga itu mengapa kami bisa lebih mudah menerapkan kegiatan Siapka ini karena sudah dimotori oleh bidang Intel kegiatan Jaksa Masuk Sekolah, artinya sosialisasi sudah kami lakukan dari sejak awal. Terkait dengan pengamanan strategis, jadi ada 7 kegiatan di mana pengamanan pembangunan strategis ini artinya bahwa kami mendampingi sepenuhnya program proses pembangunan di Bangka Selatan sehingga tidak ada keraguan-keraguan dari PPK dan seterusnya, sehingga bisa melaksanakan optimalisasi pembangunan proyek. PPH, Pos Pelayanan Hukum, PPM, Pos Penerimaan Pengaduan Masyarakat, kami juga sudah memproses itu. Begitu juga dengan penerangan hukum, secara umum memang bidang Intel konsen kegiatannya adalah di penerangan hukum. Lalu kemudian kami juga sudah optimal kaitan dengan program Jaksa Menyapa, ada 4 kegiatan. Juga kami punya kerjasama dengan Radio Junjung Besau, kami juga punya podcast dan seterusnya. Dan penyerapan anggaran khusus bidang Intel ini sudah sangat optimal. Jadi sudah pencapaiannya yang paling tinggi. Kaitan dengan pidana umum ini menyelesaikan perkara pidana mineral batubara itu ada 10 perkara. Capaian kinerja seksi Pidum SPDP itu sampai dengan hari ini ada 113 perkara dengan penuntutan 116. Eksekusi 89 perkara. Kami juga sudah melaksanakan program petik pelayanan tilang keliling. Jadi kami mengantarkan tilang ke masyarakat. Lalu juga kami punya program bidang Pidum ini kaitan dengan drive-thru dan COD. COD ini sampai dengan sekarang sepertinya diminati oleh masyarakat. Kami bekerja sama dengan pihak ketiga yang bisa kami jamin. Lalu kemudian ternyata masyarakat sangat meminati.
Dan untuk terlaksananya sidang online sudah berjalan sampai dengan hari ini, telah diputus ada 22 perkara. Untuk pidana khusus kaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara per Januari, pembayaran denda karena Teddy Juansa ini kami bisa mengembalikan keuangan negara 200 juta rupiah. Lalu dalam Februari, pengembalian kerugian negara tahap penyidikan dari 36 kegiatan pembangunan dana DAK sekarang ini sedang berproses, sudah dalam tuntutan dan sudah dibacakan kemarin itu dengan tuntutan terhadap terdakwa Ardiansa, yaitu pidana badannya 5 tahun 6 bulan, denda 300 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan, uang pengganti 282 474 458,31. Artinya seperti itu, tinggal menunggu putusan hakim. Lalu terdakwa Apriansa Hermawan atau Johnson, pidana badannya 5 tahun dan 10 bulan, dendanya 300 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan, uang penggantinya tanggung renteng ini tentunya 282 474 458,31. Jadi mereka ini berdua menanggung bersama-sama, jadi bukan dari sendiri. Itu untuk perkara pidana khusus dan DAK sudah kami lakukan penuntutan, dan untuk lead penyelidikannya itu ada 1 sudah berproses, dan penyidikannya ada 1 kaitan dengan Satpol PP Baju Tugas. Untuk Datun Perdata dan Tata Usaha Negara, alhamdulillah kegiatan perdata ini cukup banyak dan maksimal untuk pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan masyarakat desa. Untuk kesepakatan bersama MOU dengan beberapa pihak sudah kami laksanakan, ada 50 MOU dengan masyarakat desa, 1 MOU dengan Bupati Bangka Selatan yang kemarin sudah kita tanda tangani bersama. Lalu ada perjanjian kerjasama Persero Bank Mandiri, TBK, ada perjanjian kerjasama siaran lembaga penyiaran RRI, kami juga punya perjanjian bersama, perjanjian kerjasama antar dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan berkaitan dengan jaksa masuk sekolah. Bidang Datun kami juga punya bantuan hukum non litigasi kaitan dengan tadi mengapa kami undang BPJS, karena kami sangat paham pesan Bapak Presiden untuk mendorong optimalisasi kaitan dengan pembayaran BPJS ini, dan kami berusaha untuk optimal di sana. Kaitan dengan tagihan kepada SMP 4 Payu sudah kami lakukan, ada 12 juta, dengan pihak Sukses Citra Gemilang itu 2 juta lebih, dengan pihak Veronica juga sudah 2 juta lebih, dengan pemerintah desa yang ini juga kami lakukan optimalisasi dan ini sudah berjalan. Lalu tagihan susulan untuk PLN itu sudah 2 kali di atas 6 juta. Tagihan PLN ini kurang lebih ada sekitar 23 tagihan dan itu sudah kami lakukan secara optimal. Rinciannya nanti silakan dengan bidang Datun. Lalu untuk pelayanan hukum ada 14 pelayanan hukum perdata, 4 pelayanan hukum tata usaha negara. Nanti bisa konsultasi dengan Pak Kasih Datun persisnya seperti apa. Terkait dengan pertimbangan hukum, kami pendampingan hukum legal assistant, yaitu pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa Kabupaten Bangka Selatan kaitan dengan dana desa, kami sudah melakukannya. Lalu pelaksanaan bantuan jaring pengamanan sosial sektor informal bagi pedagang di lingkungan sekolah, kami sudah melakukan itu. Lalu pelaksanaan alat lab Kesda melalui DAK fisik tahun 2021 sudah kami lakukan pertimbangan hukumnya oleh bidang Datun. Pembangunan rumah dinas Puskesmas Tanjung Labu juga bidang Datun yang mendampingi. Pembangunan rumah dinas Puskesmas Pongok juga dengan pertimbangan hukum dari bidang Datun. Kegiatan instalasi pengolahan air limbah IPAL Puskesmas Desa Pongok juga bidang Datun yang mendampingi. Lalu air limbah Puskesmas Desa Tanjung Labu juga bidang Datun. Pertimbangan hukum yang lain, kami juga melakukan pertimbangan kaitan pembangunan boardwalk di mangrove Tukak Sadai. Lalu kemudian pembangunan menara pandang di mangrove Tukak Sadai. Lalu kegiatan rehabilitasi IPAL rumah sakit juga kami melakukan pertimbangan hukumnya. Dan untuk pendapat hukum LO-nya
kami melakukan pendapat hukum legal opinion dengan pengadaan unit kendaraan seskuad dari Kemenak sudah berjalan. Pendapat hukum terkait dengan kepesertaan BPJS bagi perangkat desa ini juga sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti hasilnya optimal karena memang Bapak Presiden menekankan itu. Juga untuk tindakan hukum lain, kami sudah menyelesaikan aset milik PT Timah Tbk dengan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kaitan dengan lahan bangunan guest house yang berada di Jalan Ayani, itu juga atas peran kami. Pemulihan keuangan negara, pembayaran iuran BPJS itu lebih dari 16 juta dan tagihan susulan PLN lebih dari 37 juta rupiah. Untuk pengelolaan barang bukti barang rampasan, untuk pemusnahan sudah 1 kali kami lakukan dalam periode dekat. Lalu pemusnahan narkotika ada 16 perkara, tentu dengan jumlah sabu di atas 55 gram, ganja 3 gram lebih, ekstasi 1 gram. Pemusnahan barang bukti senjata api ada 7 perkara, pengembalian barang bukti di rumah sendiri, jadi program Laksa Hati kami yang cukup diminati masyarakat. Dalam waktu berjangka ini kami sudah menyerahkan barang bukti tersebut sebanyak 27 kali ke yang berhak. Lalu kemudian pengembalian barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri Bangka Selatan yang datang sendiri masyarakat ke kantor kami ada 4 kali. Lalu penjualan langsung barang bukti ada 1 kali. Ini yang bisa kami laporkan sebagai kinerja kami. Kami mohon dukungan sepenuhnya dari teman-teman media karena tanpa dukungan dari teman media tentu keberhasilan yang sudah kami lakukan kaitan dengan visi dan capaian kinerja ini tidak akan dirasakan manfaatnya dan dirasakan gaungnya oleh masyarakat.